Pernah nggak sih kalian ngalamin keadaan di mana kalian itu ada undangan besok atau nanti malam dan kalian itu belum beli kado? Di video kali ini aku akan bikin ini. Ini adalah tatakan gelas dari rajut dengan pola granny square. Mau tahu caranya? Tonton terus ya! Bahan yang aku pakai adalah benang katun lokal. Aku pakai 2 warna, tapi teman-teman boleh pakai 1 warna, 2 warna, terserah berapa warna. Kenapa aku pakai katun lokal? Karena benang ini gampang ditemui di e-commerce mana aja. Kemudian aku pakai hakpen. Aku pakai hakpen nomor 4. Dan gunting. Ayo kita mulai bikin pola granny square-nya. Hanya ada 2 teknik di sini, yaitu dengan menggunakan double crochet dan chain. Kita singkat aja dengan menggunakan chain dan DC. Di sini hanya ada pengulangan. Yang pertama adalah 3 DC, 2 chain, 3 DC, 2 chain, 3 DC, 2 chain, 3 DC, 2 chain. Akan diulangi di masing-masing row. Kita mulai baris pertama. Untuk yang pertama kita bikin magic ring dulu. Benang kita lilitkan di telunjuk 1 kali aja. Cara meletakkan benangnya di tangan supaya bisa di-adjust panjang pendeknya benang untuk ngerajut. Pertama dililitkan di depan, di kelingking, kemudian lewat belakang masuk ke telunjuk. Nanti ini bisa dipanjang pendekin ya. Kita tarik benang dari loop. Kemudian kita bikin chain pertama dulu. Dililitkan di hakpen. Kemudian ditarik melalui loop. Itu udah jadi chain yang pertama. Kemudian lanjut chain yang kedua. Caranya sama. Chain yang ketiga. Oke, 3 chain ini diartikan sebagai DC yang pertama dalam pola selanjutnya. Kita bikin 2 DC lagi. Caranya, benang dililitkan di hakpen, di hook, kemudian diturun di magic ring-nya. Kita ambil, terus tarik sejajar sama yang pertama. Kemudian kita tarik lagi, dan udah jadi 2 DC. Kita bikin DC yang terakhir. Tingginya diusahakan yang sama ya. Sudah ada 3 DC yang pertama, kemudian 2 chain, kemudian 3 DC. Satu. Kalau nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat komen ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. 2 chain, bikin 3 DC lagi. Kita bikin ini 4 kali ya di dalam magic ring-nya.
Ini diisi yang terakhir. Kemudian kita sambung dengan 2 chain. Nah, magic ringnya itu bisa ditarik supaya nanti bisa rapat. Jadi rapat seperti itu. Jadi masing-masing ada 3 DC ya, ada 4 sisi, masing-masing 3 DC. Di selanya ada space 2 chain. Kemudian kita selisipkan di tusuk yang pertama tadi yang di atas. Itu adalah rantai yang terakhir di rangkaian 3 CH yang pertama, atau bisa disebut juga DC yang pertama, paling atas. Bisa kelihatannya di sini ya, di mana titiknya. Sudah jadi row yang pertama. Kemudian kita lanjut nanti ke row yang kedua. Ini kita gunting dulu, dirapikan dulu. Benangnya kita sisipkan aja ke belakang. Benangnya nanti disisakannya jangan terlalu pendek ya, karena nanti akan disisipkan di badan-badannya selanjutnya, di stitch-stitch selanjutnya. Ini row yang kedua, aku pakai benang yang warnanya beda. Kita ikuti dari pertama. Pertama sebenarnya kita bikin simpul dulu, karena nanti warnanya akan disisipkan di space yang itu, di space 2 CH yang pertama kita buat tadi. Benang ditaruh di depan hakpen. Kita putar. Terus tarik deh. Jadi simpul. Kita masukin simpul itu ke space yang pertama. Kita akan bikin lagi 3 chain. Chain yang pertama, 2, ketiga. Dan kita bikin lagi 2 DC, 2 chain, dan 3 DC. Jadi di masing-masing space-nya yang bawah, row pertama akan diisi dengan 3 DC, 2 CH, dan 3 DC. Kita bikin DC yang kedua. Caranya masih sama. Diikuti ya, sambil diikuti ya teman-teman. Dua chain. Kemudian bikin lagi
3 DC. Granny Square pattern ini bisa digunakan untuk berbagai macam project ya teman. Seperti ini kita bikin yang simple, tatakan gelas, bisa juga bikin taplak meja, bisa bikin tas, dan bisa bikin selimut. Ups, benarnya ribet. Ini udah jadi di rangkaian pertama di space yang pertama. Akan kita lanjut ke space yang kedua. Pola masih sama, 3 DC, 2 chain, 3 DC. Pola hanya pengulangan ya. Tiga DC, 2 chain, 3 DC. Kemudian setelah selesai, kita loncat lagi ke space yang berikutnya. Masih sama ya, 3 DC, 2 chain, 3 DC. Jadi pengulangannya di setiap space yang ada di sudut. Ini udah selesai, nanti kita sisipkan lagi atau bisa dibilang itu namanya slip stitch. Slip stitch itu nanti caranya itu dengan menyisipkan benang ke stitch yang pertama, yang paling atas. Jadi row kedua. Kita gunting, dirapikan sedikit. Kalau nggak langsung disisipkan begini, takutnya nanti bakalan ketarik-tarik. Jadi paling nggak disisipkan dulu ke belakang. Kita lanjut ke row ketiga di masing-masing space yang di sudut juga di tengah. Kita mulai ya. Sama, kita bikin simpul lagi. Simpul, terus bikin 3 chain, chain 2, chain 3, kemudian bikin 2 DC lagi, dua chain, 1, 2, 3 DC, 1, 2, kemudian kita isi lagi di tengah-tengahnya, di space di antara itu yang kecil itu hanya diisi dengan 3 DC. Jadi setiap di space yang kecil diisi dengan 3 DC.
Di space yang sudut yang ada 2 chain itu tadi diisi dengan 3 DC, 2 chain, 3 DC. Jadi di sudut itu semakin banyak isinya. Polanya tetap yang di sudut 3 DC, 2 chain, 3 DC, dan yang di space yang kecil hanya diisi dengan 3 DC. Jangan lupa perhatikan ketinggian DC-nya supaya bisa sama. Kemudian kita sisipkan lagi di stitch yang pertama tadi. Kita lanjut row yang keempat. Kita bikin simpul lagi seperti biasa. Kalau saya bikinnya selang-seling warna ya, teman-teman mau selang-seling warnanya seperti apa terserah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di komen ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita bikin 3 chain lagi. Permulaan setiap row itu selalu ada di space yang paling besar dengan diisi 3 chain, 2 DC, 3 chain, dan 3 DC, maaf. Jadi jumlahnya bentuknya akan seperti ini. Masing-masing space yang kecil itu akan diisi dengan 3 DC. Polanya gampang banget kan? Karena ini hanya pengulangan saja dari yang di bawah-bawahnya. Hanya perkembangan semakin ke atas, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Tapi penempatannya tetap sama. Tiga DC, 2 chain, 3 DC. Kemudian kita lompat di space yang kecil dengan 3 DC. Pola pengulangannya sama untuk setiap sisinya dan setiap sudutnya. Semoga teman-teman bisa mengikuti tutorial dari saya ini ya. Karena kalau udah bisa bikin ini, bener-bener banyak project yang bisa dilakuin. Teman-teman juga bisa bermain warna, nggak cuma 2 warna, tapi mau warna pelangi pun bisa. Cantik-cantik. Terserah seleranya teman-teman apa. Di setiap akhir, pasti kita akan ada slip stitch di setiap sudutnya. Nanti kita selalu rapikan ya, biar simetris. Kemudian kita gunakan slip stitch lagi. Teman-teman bisa lihat ya di video ini, ambilnya di mana untuk menyisipkan benangnya atau slip stitch.
Jangan lupa benangnya dipotong jangan terlalu pendek. Kita sisipkan lagi ke belakang biar nggak ketarik-tarik. Kita mulai row yang kelima. Kita bikin simpul lagi, dan ingat setiap permulaan row selalu dimulai di sudut, di space yang besar. Pola masih sama, 3 chain sebagai DC yang pertama, 2 DC, 2 chain, dan 3 DC. Kita loncat ke space yang kecil dengan 3 DC. Simple bukan? Karena ini hanya pengulangan saja. Bisa dilihat ya, di setiap space yang kecil kita isi dengan 3 DC sudut, 3 DC, 2 chain, 3 DC. Sambil sedikit-sedikit proyeknya dilihat untuk dilihat simetris apa enggaknya. Kita sesuaiin aja, kita tarik-tarik. Kalau teman-teman ngerasa nanti bentuknya belum simetris, apalagi masih yang pemula, itu nggak apa-apa. Itu hanya masalah kebiasaan tangan saja dan tarikan. Nantinya kalau semakin sering kita latihan rajut, pasti bakalan semakin simetris. Sambil dirapi-rapi lagi ya. Nah, sudah jadi 5 row. Setelah ini kita akan bikin untuk edging atau pinggirannya, untuk tepiannya kita bikin dengan pola baru, teknik baru, yaitu single crochet. Yaitu caranya kita harus dalam permulaan row baru kita pakai chain dulu 1, kemudian kita masukkan ke titik yang terakhir tadi yang di bawahnya, kemudian kita tarik benang 1, langsung kita tembus lagi jadi loopnya. Ini namanya SC yang pertama atau single crochet yang pertama. Di masing-masing kita isi single crochet itu di masing-masing titik space sebelumnya. Jadi
kita bikin semua di lingkaran sisinya semuanya kita isi dengan single crochet di masing-masing sisi, maksud saya, bukan lingkaran. Ini bentuknya kotak. Kita bikin pelan-pelan dan bisa lihat. Langsung masuk ke bawah, tarik, masuk ke bawah, tarik. Kita putar aja. Sesuaikan dengan banyaknya di masing-masing sisi. Gunanya apa? Kita pakai tepian ini supaya lebih rapi. Karena kita pakai buat tatakan gelas. Kalau untuk project-project yang lebih gede, kayak taplak meja, itu harus disambung. Kotaknya ada beberapa banyak. Nah, itu nanti in my next video insya Allah. Kita bikin yang sederhana dulu, yang paling sederhana. Bikin tatakan gelas untuk inspirasi kado kalian. Jangan lupa kalau udah selesai, kita selipkan di tusuk yang pertama tadi. Bisa lihat ya di sini, saya selipkannya di mana? Oke, tarik. Ingat, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Rapi-rapiin, biar bentuknya simetris jadi kotak. Gunting deh. Nah, sekarang bagian yang paling gak enak dari ngerajut buat saya adalah ngerapiin benangnya. Tapi gampang kok, hanya disisipkan aja ke benang-benang di belakangnya. Nah, kita tarik aja satu-satu. Diusahakan yang sama warnanya ya. Sama kalau kita menjahit, kan kadang kita juga menyisipkan sisa benang itu ke tisik atau tusuk yang sebelum-sebelumnya. Ini sama juga seperti itu. Biar rapi, nggak usah terlalu panjang, tapi paling nggak lebih jauh lah dari apa ya namanya, titik di mana kita potong tadi. Semoga teman-teman bisa menyimak video dari saya dengan baik dan semoga bermanfaat untuk mengisi waktu luang sekarang ini supaya tetap produktif di dalam rumah. Sebenarnya kalau mau lebih gampang, kita sisipkannya pakai hakpen yang nomornya lebih kecil. Tapi kalau teman-teman nggak punya, nggak apa-apa, pakai ini juga bisa.
yang simple aja, jadi nggak perlu hakpen banyak-banyak, cukup hakpen ini sama benang ini aja, kalian udah bisa bikin tatakan gelas dengan pola granny square ini. Simple. Jadi deh. Demikian video dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.